semuanya. Ini ya. Ini Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex kalian mungkin tahu dari Jurassic Park. Tyrannosaurus Rex di zamannya sekitar 66 juta tahun yang lalu di era late Cretaceous adalah apex predator utama di dataran Laramidia yang sekarang jadi Amerika Utara. Dan ya, dia salah satu predator ikonik. Tentu saja, dia lebih gila lagi dibanding Velociraptor. Makhluk segede kalkun. Yang nggak tahu kenapa malah jadi nama buat truk gede buat bahan. Lalu apa hubungannya? Kenapa mendadak bahas T-Rex? Jadi, apa hubungannya sama mobil ini? Ini adalah Ram TRX 1500. Dan ya, TRX yang dimaksud di sini adalah T-Rex. Ya, Tyrannosaurus Rex. Jadi jangan disamakan dengan helm TRX yang kalian dapat kalau kalian beli Honda Revo ya. Jadi beda itu. Ini mungkin truk paling nggak penting di Indonesia dan paling gila. Tapi juga mungkin salah satu yang paling keren. Tapi sebenarnya apa sih Ram TRX ini? Kenapa harus ada Ram TRX ini? Dan kenapa warnanya kuning yang ini? Dan kenapa Tyrannosaurus? Tapi sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi, ada satu pertanyaan yang mungkin kalian bakal banyak tanyain. Siapa itu Ram? Kalian belum pernah dengar Ram? Ya, mungkin kalian belum pernah dengar Ram kecuali kalau kalian wibu dan halu, tapi itu yang belakangan lah. Tapi mungkin kalian akan tahu Ram ini siapa kalau kalian pernah dengar yang namanya Dodge Ram. Ya, itu merek truk dari FCA, grup Fiat Chrysler yang sekarang jadi Stellantis. Ram ini di spin-off dari Dodge. Jadi dulu kan ada Dodge Ram tuh, Dodge Ram sama Dodge Dakota. Dia di spin-off dan sekarang jadi divisi komersial dari Dodge. Bukan divisi sih, brand komersial yang tugasnya jualan mobil komersial, termasuk diantaranya Fiat Ducato yang di rebadge jadi Ram buat dijual di Amerika, namanya Ram ProMaster. Tapi jelas ini beda. This is something else entirely. Ini dulunya dinamain Dodge Ram. Pendahulunya tuh kayak sasarannya kayak Dodge Ram SRT10 ya. Dodge Ram yang pakai mesin 8,4 liter V10-nya Dodge Viper. Tahu kenapa orang Amerika bikin itu, tapi mereka bikin. Oke, itu satu pertanyaan udah kejawab. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa Tyrannosaurus? Mungkin kalian ingat, di Ford ada yang namanya F-150 Raptor. Nah, terus ada versi Hennessy-nya namanya Hennessy F-150 Velociraptor. Nah, itu kan dinamain dari Velociraptor. Sebelum kita bahas ke situ, kalian harus ingat Velociraptor yang ada di Jurassic Park itu bukan Velociraptor, itu Deinonychus, itu gede. Velociraptor yang asli, gedenya mungkin cuma segede kalkun, mungkin cuma segini gedenya. Dibanding Tyrannosaurus yang panjangnya 12 meter, jelas kalah gede. Jadi, goal dari TRX ini memang buat ngalahin Ford F-150 Raptor dan Hennessy F-150 Velociraptor sendiri. Karena ya, quantifiably, Velociraptor itu lebih inferior dari Tyrannosaurus. Nggak tahu kenapa namanya kayak gitu, but there you go. Sebenarnya kalian nggak perlu kaget sih kalau ngelihat ini namanya Tyrannosaurus. Soalnya ya ini mobil emang gede banget. Beneran gede banget. Tadi kalian lihat sendiri. Aku bisa ngumpet di belakang, nggak kelihatan sama sekali. Beratnya 3087 kg, 3,08 ton. Itu 2 ton lebih berat daripada Lotus Exige. Bayangin, ada mobil yang beratnya 2 ton lebih berat daripada Lotus Exige. Maka dari itu, kenapa mesin yang ada di sini ini nggak main-main. Ini salah satu iterasi terakhir dari mesin Hellcat 6,2 liter V8 Supercharged yang dipakai di Dodge Durango, di Challenger, sama Charger. Oke? Itu basisnya mesin Hemi 6,4 liter.
Ini iterasi terakhir dari mesin Hellcat dengan 700 horsepower. Ya agak diturunin sih dibanding yang Hellcat Red Eye. Hellcat Red Eye kan sampai 797 tuh kalau nggak salah. Yang waktu itu kita review Hellcat tuh sama 697, 700. Digabung sama gearbox kalau nggak salah ini 10 speed ya, 10 speed automatic. 0 sampai 100 di mobil yang beratnya sama kayak USS Abraham Lincoln 3,7 detik. 3,7. Porsche Cayman GT4 cuma bisa 4 detik. Gila nggak tuh? Ini mobil beratnya udah kayak planet mati, tapi akselerasinya bisa secepat sports car. Udah gila. Ya, terima kasih in part ke 700 horsepower-nya dan in part ke torsi 877 Nm. Cuma sekitar 123 Nm lebih kecil dari Pagani Huayra. Itu torsi yang cukup buat nge-restart kehidupan di planet Mars mungkin. Gila nih mobil. Sebenarnya kalian nggak usah kaget soal mesin gede kayak gitu, performanya kayak gede. Karena bukan kenapa-napa rem TRX ini dibikin. Rem TRX ini dibikin inspirasinya dari truk Baja 1000. Jadi Baja 1000 itu balapan rally truk di Amerika di mana truknya loncat-loncat, ya pokoknya ngelibas segala medan lah, di gurun, di pantai dan lain-lain lah. Dan itu tuh butuh performa yang edan. Dan selain itu, dia juga harus punya kemampuan untuk ngehajar segala jenis medan. Dan makanya ini mobil bener-bener built for toughness gitu. Suspensi aja, dia punya suspensi khusus dari Bilstein yang dia bilang namanya Active Terrain Dynamics. Rem Active Terrain Dynamics. Dia dampernya dibikin sama Bilstein untuk ngindain kemampuan travel. Travel itu kemampuan roda untuk gerak naik turun sejauh 32 cm. Dan itu juga ditambah dengan ground clearance yang ground clearance minimumnya ya di sini ya 28 cm. Bener gede loh, 28 cm ini buat ngelibas banjir tuh no problem gitu. Udah gitu, ini ditambah lagi karena truk ya, dia harus praktis kan. Dia ada payload gede di belakang, bednya tuh kalau nggak salah sekitar 1000 pound, berarti 450 kg beratnya. Jadi in total dia itu bisa towing beratnya itu sampai 5 ton lebih. Ya seriusan, dia bisa towing 5 ton lebih. Also by the way, soal warna ini warna Baja Yellow, ini warna spesial untuk edisi spesial Ram TRX Havoc Edition. Jadi ini Havoc Edition. Ini kayaknya kalau nggak salah tuh salah satu last run-nya Ram TRX, karena tahun ini Ram TRX resmi stop produksi. Nice, set. Biasa nih kalau kita review tuh keluar masuk tuh bagian paling repot. Mobil lo kayak GT3 RS, Huracan STO kan repot ya masuknya. Di sini sih nggak ada ceritanya. Nggak ada repotnya di sini. Anyway, sekarang kita masuk ke interiornya. Ya tipikal mobil Amerika. Interiornya ada part yang low quality, ada plastik. Ini kayak ini plastik nih. Si cover airbagnya plastik. Terus ada aksen karbon yang mungkin sebenarnya plastik juga, tapi leathernya lumayan. Aku harus bilang leathernya lumayan. Ada Alcantara. Terus untuk yang Havoc nih stitchingnya kuning. By the way, sadar nggak ada yang aneh? Ya, ini nggak di mirror, videonya nggak di mirror, kita nggak ngusilin kalian. Ini mobil beneran setir kiri. Di luar gambarnya ada rem TRX yang setir kanan. Itu beneran ada di convert ya. Nah, tapi secara alami, Innator, ini mobil kan sebenarnya cuma buat pasar Amerika sama Middle East kalau nggak salah ya. Ya, setirnya setir kiri doang. Iya, aneh gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini keren. Jadi agak sedikit lebih spesial nggak sih? Ada feel aja gue punya mobil setir kiri gitu. Yang keren tuh. Anyway, bahas lagi interior. Ya, oke, interior ini tipikal mobil Amerika, banyak yang Lawrence stuff-nya, tapi untuk mobil yang biasanya tipikal American ya, ini sebenarnya cukup mewah. Tapi leathernya juga nggak jelek-jelek amat itu. Ada Alcantara tadi yang gue bilang, ada perforation di sininya, jadi kelihatan keren. Tapi door handle-nya masih berasa plastik. Dan si sistem infotainment-nya relatif gampang dipakai sebenarnya. Lumayan gampang lah, gampang untuk dipahami.
Tapi mengingat ini mobil Amerika dan tidak dirancang untuk pasar dunia, begitu kalian pakai satellite navigation, dia tahu kalian ada di Indonesia. Dia cuma nggak tahu kalian ada posisinya di mana. Karena begitu di zoom in, isinya blank, nggak ada peta jalan, nggak ada lain-lain. Mereka nggak tahu sama sekali. Untungnya di sini ada Android Auto, jadi ya bisalah agak sedikit mengurangi kerepotan kalian pakai mobil ini. Also, gede banget. Seriusan gede banget. Ini ya, aku setting joknya sesuai dengan kalau misalnya aku nyetir, posisi aku nyetir. Di belakang tuh masih cukup buat orang-orang berenang di belakang. Berenang, mungkin nggak, tiduran kali di belakang. Seriusan, saking gedenya tuh. Ini pada mobil double cab. Kalian coba lakukan hal yang sama di katakanlah Mitsubishi Strada atau Ford Ranger, nggak akan muat di belakang. Aku nggak tahu siapa yang butuh mobil kayak gini gede-gede di Indonesia, tapi kayaknya seru juga ya kalau pakai. Kalau kalian mau bukti seberapa gedenya ini mobil, aku sekarang duduk di belakang ya. Perhatikan seberapa besar legroom di sini. Lihat, ini posisinya masih posisi nyetir aku ya. Lihat. Terakhir kali aku nyoba Rolls Royce Ghost, nggak segede gini coba. Buset. Beneran gede banget. Ini buat ngumpetin orang di sini bisa kali. Buset, gede banget. Bener ya, segala hal emang lebih gede ya kalau di Amerika. Nah, mumpung di dalam nih, ada banyak hal yang rada nyeleneh yang bisa dibahas di rem TRX ini. Pertama tadi screen-nya kan kita udah sempat bahas kilas. Sat nav-nya nih, kalau mau bukti ya. Kita lihat. Apa coba? Nggak ada isinya. Ngok tuh ya, dia tahu kita di Indonesia tuh. Kita lihat sih ada tuh. Actionnya agak sedikit butuh jarinya pelan itu. Ini nggak tahu, tapi selebihnya sebenarnya responsif-ish. Kayaknya nggak kayak Volkswagen itu kan agak sedikit bandel tuh sistemnya. Tapi ya sebenarnya terhitung responsif. Nah, driving mode semuanya ada atur di sini. Di TRX mode ini yang full buat Baha mode-nya nih, yang buat gila-gilaannya. Terus ini ada buat ngatur four wheel drive-nya. Kalau kalian kan dulu kan ada yang kayak personaling kedua gitu kan ya. Sekarang enggak. Sekarang ada di vlog-nya yang gimana, X-Lock yang mana, four wheel drive-nya modenya kayak gimana. Ini ada launch control. Seriusan launch control buat truk? Really? Gila. Ada traction control off. Saya mau matiin traction control di truk. Tadi mati dia. Tapi nggak apa-apa sih, kadang-kadang ada orang yang cukup gila untuk matiin kayak gitu. Ada apalagi di sini, ini ada yang buat trailernya nih, ini buat ngatur posisi trailernya. Kan bisa bawa towing kan tadi, dan itu harus hati-hati karena towing itu agak sulit. Nah, ini storage space. Mobil ini tidak kekurangan storage space, jelas di belakang kan ada bak gede tuh. Ini di sini nih ada lagi storage lagi nih. Tuh, lihat, storage-nya gede nih, cubby hole-nya gede di sini. Tapi itu juga belum cukup. Oke, monggo. Tuh, ada cubby holes lagi di situ. Di sini ada storage lagi, ada charging pad nih di sini. Ada cup holder 2 buat Starbucks ukuran venti atau Coca-Cola diet ukuran ekstra gede. Di pintu ada cubby holes lagi banyak nih. 2 malah. Tiap pintu tuh 2 tuh, gila. Terus ada cup holder lagi 2 di sini buat more diet Coke. Nah, habis itu ada bin gede ini. Nah, di sini nih ada plaque-nya Havoc Edition nih. Kalian bisa lihat VIN number-nya di sini ada tuh 702 horsepower. Designed in Auburn Hills, Michigan. Ya Michigan benar. Nah. Terus supercharged 6.2 liter Hemi. Pamer dia. Supercharged ini pamerin. Ini berapa? 2,38 liter. Gila tuh. Dan lihat. Gede banget. Nah, ini lucu nih. Ini conversion chart. Kenapa? Karena orang Amerika nggak ngerti yang namanya sistem metrik. Jadi mau nggak mau pakai ini. Karena mereka nggak ngerti. Sama lumayan kalau seandainya kalian dikejar waktu buat belajar sebelum ulangan trigonometri, di sini ada gimana caranya ngerjain trigonometri. Sayangnya di sini nggak ada rumus kotangan atau kosekan dan lain-lain. Cuma ada yang basic sinus kosinus sama tangen doang. Nah, yang menarik nih di sini nih. Di sini ada gambar nih. Ada gambar orang, ada gambar cowboy, typical American. Ada gambar rem TRX-nya sendiri. Lalu ada siluet Tyrannosaurus dan siluet Velociraptor. Sudah aku bilang kan Velociraptor gedenya cuma segede burung kalkun. Itu niatnya buat
ngajakin si Ford F-150 Raptor. Ya, tipikal Americans lah. Tapi lucu juga sih. Ini cubby holes-nya lumayan gede nih. Kamu bisa taruh 1 ekor ikan mas di sini, hidup dia. Asli hidup dia. Enak banget. Nah, by the way, di sini ini ada pengaturan buat kaca-kaca nih. Ini bisa buat buka tutup sunroof nih, sunroof depan nih ya. Tuh, buka sunroof depan, tuh ngek di atas. Buka kan, ngek, habis tutup lagi. Apalagi nih. Oh, ini nih ada yang apa? Jadi ini sunroofnya dibukanya cuma tilt gini doang, jadi kayak naik gitu doang. Cuma buka dikit. Ini yang buat buka yang belakang nih, buka blind belakang. Nah ini buat buka kaca belakang. Tuh, kaca belakang situ tuh. Itu kan ada kayak gitu. Kalau di double cabin biasa, itu tuh dia kan manual. Nah kalau ini, dia motorized dia. Cakep sih. Tapi kalau rusak kayaknya PR deh. Males beresinnya. Nah, ini di sini ada assist, ada SOS. Ini di Amerika nih kepake ini. Ini kalau misalnya kalian kondisi darurat. Kalian bisa pencet ini, kalian bisa panggil petugas. Bisa panggil petugas. Kalau yang assist ini kalau di Amerika tuh bisa panggil langsung si pihak Dodge-nya. Dodge assist-nya, ram assist-nya itu. Kalau misalnya kalian lagi trouble mobilnya, mereka bisa bantu dari jauh. Nah, kalau ini buat ngedrop si bak belakang nih. Bak belakang kan ada pintunya nih. Kalau kalian drop, kita lihat belakang, turun langsung. Tapi kalau mau nutup lagi, mohon maaf, manual. Oke, ini lampu lah ya. Nah, yang nyebelin adalah, ini mobil bawel. Aku lagi duduk ya di kursi penumpang. Aku buka pintu. Nanti dia pasti bakal bunyi. Tuh kan? Coba ketuk. Diam lagi. Nanti kalau misalnya aku nyalain mesin gitu ya, nanti pasti seatbeltnya bunyi ting 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 ting, panik lagi. Tipikal mobil Amerika warningnya di mana-mana, segala hal harus ada warningnya. Ya mungkin karena orang Amerika banyak yang orang tua dan attentionnya nggak terlalu bagus, jadi ya harus dikasih warning. Tapi sejujurnya kalau buat orang non Amerika kayaknya berisik banget. Speaking of starting mesin, karena aku lagi pegang kuncinya, mana kuncinya? Kuncinya susah. Kita coba starting ya. Oke, kita start. Oke, mesinnya kan udah mulai hangat nih. Udah hangat, baru bisa dikasih geber. Oke, 3, 2, 1. Itu baru 2500 rpm tuh. Gila nggak tuh? Baru 2500 rpm tuh. Aku nggak berani geber terlalu kencang karena ini dalam ruangan. Nanti bakal kacau, oke? Langsung kita matiin. Langsung hening dia. Saking berisik atau mesin Hellcat tuh. Gila. So, tadi itu Ram TRX 1500 Havoc Edition. Ini mobil gede banget. Aku nggak tahu siapa orang yang butuh mobil segede gini. Tapi ya fun juga sebenarnya ada mobil yang segede gini dan bener-bener mungkin unnecessary ya, nggak penting banget di Indonesia. Tapi sebenarnya jujur pengen. It's quite fun actually. Dan ya lupain soal cumi-cumi darat itu yang super arogan. Kalau kalian pakai ini, kalian pakai Ram TRX, itu yang namanya Fortuner arogan yang pakai strobo, mundur dulu semua. Mohon maaf, belum ada apa-apanya dibanding ini. Ya, jadi Ram TRX ini karena dia sudah resmi pensiun, udah out of production. I wish I have known you earlier. Harusnya kita kenal dari lama ya. Mungkin lebih fun kalau kita kenal dari lama. I like it. Anyway, makasih banget buat tim Glamour Auto Boutique yang seperti biasa udah nyempetin waktu supaya kita bisa main ke sini, bisa lihat-lihat Ram TRX ini. Jangan lupa seperti biasa kalian komen di bawah apa yang kalian suka dari Ram TRX, apa yang menurut kalian aneh dari Ram TRX. Kalian seneng atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga seperti biasa
like videonya buat bantu algoritma kita. Subscribe ke channel kita, karena kita udah lewat nih 100.000 nih, kita on the way 200.000 nih. Dan jangan lupa juga nyalain notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita di hari-hari mendatang. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Looking like a man.